Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang saya mau ngebahas unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang saya bahas di sini ada 5. Yang pertama konjungsi kausalitas, yang kedua konjungsi kronologis, yang ketiga kalimat fakta dan juga opini di sini. Yang keempat frasa atau kata keilmuan, dan yang kelima sequence marker. Yang pertama konjungsi kausalitas. Konjungsi sebagaimana kita tahu, konjungsi itu kan kata hubung ya. Jadi kata yang menghubungkan antar klausa atau kata yang menghubungkan antar kalimat ya. Kalau konjungsi kausalitas itu kata hubung yang menghubungkan dua kalimat atau dua klausa karena adanya sebab akibat. Kalau konjungsi kronologis, halo Abang. Kalau konjungsi kronologis itu kata hubung yang menghubungkan dua klausa atau kalimat karena adanya proses ya atau tahapan-tahapan. Oke, kita mulai dari konjungsi kausalitas. Nah, ini. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Contoh dari konjungsi kausalitas itu apa? Kita cek di teks ya. Oke. Nah, di sini ada ya. Nah, para ilmuwan biasa mengartikan dengan sebutan tidal wave yang berarti gelombang pasang atau seismic sea wave yang berarti gelombang laut akibat gempa. Nah, menghubungkan kalimat yang ini ya. Oke, menghubungkan kalimat yang ini dengan kata gempa ini menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi contoh konjungsi kausalitas itu adalah kata akibat. Oke. Tsunami adalah suatu gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang datang secara tiba-tiba menuju ke kawasan pantai. Terjadinya tsunami diakibatkan. Nah, kata diakibatkan juga ini merupakan konjungsi kausalitas oleh munculnya aktivitas gunung berapi sehingga mengakibatkan. Nah, ini mengakibatkan juga termasuk konjungsi kausalitas ya. Oke. Nah, di deretan penjelas tentu ini paling banyak ya terdapat konjungsi kausalitas. Oke. Patahan ini menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Patahan yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar juga. Pada saat itu air laut akan mengalami surut sesaat setelah gempa bumi terjadi. Kemudian setelah itu air laut akan kembali ke daratan dalam bentuk gelombang besar atau tsunami. Tsunami juga dapat terjadi karena letusan gunung berapi di dasar laut. Oke, karena ya ini juga termasuk konjungsi kausalitas nih, karena menghubungkan kalimat ini dengan ini ya. Tsunami juga dapat terjadi karena letusan gunung berapi di dasar laut yang mengakibatkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di dekatnya. Tsunami berbeda dengan gelombang air laut yang biasanya. Karena ini karena juga ya memiliki kecepatan gelombang yang lebih besar, bahkan mencapai 700 km per jam dan hampir sama dengan kecepatan pesawat. Biasanya tinggi gelombang tsunami adalah 50 sampai 100 meter dan menyebar ke segala arah. Ketinggian tsunami yang terjadi juga dapat dipengaruhi oleh bentuk dan juga kedalaman pantai yang pada saat itu terdapat gempa dasarnya. Jadi itulah kenapa sangat memungkinkan untuk Jadi itulah kenapa sangat memungkinkan untuk terjadi tsunami. Oke, ini akibat ya. Ini akibat termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Ya. Ada di sini nggak konjungsi kausalitas? Oke. Tsunami menjadi salah satu peristiwa alam yang sangat berbahaya bagi manusia karena ini ada ya. Menyebabkan kerusakan besar, bahkan dapat merenggut ribuan jiwa sekaligus apabila terjadi secara mendadak. Oleh karenanya ini juga konjungsi kausalitas. Kita wajib waspada dan menyiapkan diri untuk menghadapi bencana alam tsunami. Walaupun memang tidak semua gempa dan letusan gunung berapi dasar laut menyebabkan tsunami ya. Oke. Yang kedua konjungsi kronologis. Ya. Tadi penjelasannya udah dibahas. Kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contoh konjungsinya itu adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Biasanya konjungsi kronologis itu ada di bagian atau paragraf yang ngebahas proses fenomena terjadi. Oke.
Langsung aja lah ke sini. Di sini yang banyak ya. Ketika terjadi gempa bumi dan permukaan dasar laut naik turun di sepanjang patahan, maka saat itulah tsunami terbentuk. Patahan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Patahan yang besar akan menghasilkan gelombang yang besar juga. Pada saat itu, pada saat itu air laut akan mengalami surut sesaat setelah gempa bumi terjadi. Kemudian, ya, ini juga saya ganti deh warnanya ya. Pada saat itu kemudian ya, setelah itu air laut akan kembali ke daratan dalam bentuk gelombang yang besar. Ya, saya tidak akan memberikan banyak contohnya supaya cepat pembahasannya. Yang ketiga, kalimat fakta. Kalimat fakta. Fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Namun dalam kasus ini adalah kalimatnya yang berupa kalimat fakta, bukan opini. Jadi maksudnya gini, kadang kita itu keliru ya dengan fakta gitu ya. Contohnya begini, kemarin saya mengajar di kelas 11 IPA 1 misalkan, dan saya melihat ada siswa yang besar sekali ya. Yang saya ceritakan itu adalah kejadian nyata. Tapi ketika saya ucapkan, kalimat yang saya ucapkan itu adalah termasuk kalimat opini, bukan kalimat fakta. Oke, karena waktunya ini sudah lebih dari 5 menit, nanti saya buatkan di video yang baru aja ya. Oke, mohon maaf karena banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di video selanjutnya kita lanjut ke unsur kebahasaan selanjutnya, yaitu kalimat fakta ya.